Luciana Dapur Salame dengan NIM 081240103 kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum data dengan judul yang saya ambil adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan perkembangbiakan vegetatif alami. Dengan tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang kedua, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Dan yang keempat, menjelaskan bagian tumbuh-tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada buku, yang kedua pulpen, ketiga ada papan pengelompokan tumbuhan vegetatif alami yang mana terdiri dari 7 kotak. Kotak pertama perkembangbiakan vegetatif alami rimpang, yang kedua umbi batang, yang ketiga geragi, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam tunas, yang ketujuh tunas adventif. Yang keempat ada kartu tumbuhan vegetatif alami yang berbentuk persegi panjang berisi gambar dan nama tumbuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur praktikum atau langkah-langkah dalam praktikum ini. Nah, langkah yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah yang kedua mengamati objek atau gambar pada kartu. Yang ketiga mengamati bagian tumbuhan yang digunakan untuk berkembang biak, baik melalui akar, batang maupun daun. Yang keempat, mencatat ciri-ciri setiap tanaman. Yang kelima, mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompok. Yang keenam, menentukan jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Yang ketujuh, mencocokkan tanaman dengan jenis vegetatif alami yang telah dipelajari. Yang kedelapan, mengelompokkan tanaman berdasarkan jenisnya. Dan yang kesembilan, menyimpulkan hasil pengelompokan. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan papan pengelompokan tumbuhan vegetatif alami, di mana di dalam papan ini sudah memuat beberapa pengelompokan. Yang pertama ada pengelompokan rimpang, yang kedua ada umbi batang, yang ketiga ada geragi, yang keempat ada umbi lapis, yang kelima ada umbi akar, yang keenam ada tunas, dan yang terakhir ada tunas advent. Langkah pertama, kita amati tumbuhan vegetatif alami pada kartu gambar yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, kita mencari tumbuhan vegetatif alami yang berkembang biak melalui rimpang. Nah, kalau untuk gambar-gambar pada kartu yang sudah disediakan, itu ada tanaman jahe, ada tanaman halia, ada lengkuas, dan juga ada kunyit. Nah, keempat gambar ini tumbuhan yang berperan itu pada batang, dengan ciri-cirinya itu batang bawahnya tebal dan bercabang. Setelah mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan vegetatif alami, yaitu rimpang. Yang kedua, kita mencari gambar tumbuhan yang berkembang biak vegetatif alami umbi batang. Nah, kalau untuk gambar yang berkembang biak secara vegetatif alami umbi batang, di sini ada gambar telas dan juga ada gambar kentang. Nah, di mana bagian tumbuhan yang berperan itu pada batang, dengan ciri-cirinya batang membengkak di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Nah, setelah kita mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan umbi batang. Berikutnya kita mencari pengelompokan tumbuhan vegetatif alami yang berkembang biak melalui geragi. Nah, pada kartu gambar tanaman ini ada tanaman stroberi, di mana tumbuhan yang berperannya itu pada batang, dengan ciri-cirinya memiliki batang menjalar di atas tanah. Setelah kita mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan geragi.
Berikutnya kita mencari pengelompokan vegetatif alami umbi lapis. Nah, dalam kartu tanaman ini terdapat ada tanaman bawang merah dan juga ada tanaman bawang putih. Nah, ini tumbuhan yang berperan itu pada daun dan juga batang. Dengan ciri-cirinya memiliki lapisan-lapisan berdaging. Setelah kita mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan umbi lapis. Berikutnya kita mencari gambar pengelompokan vegetatif alami melalui umbi akar. Untuk umbi akar di sini gambarnya ada wortel dan juga ada umbi jalar. Untuk bagian tumbuhan yang berperan adalah akar. Dengan ciri-cirinya akar membesar sebagai tempat cadangan makanan. Setelah kita mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan umbi akar. Berikutnya kita mencari tumbuhan yang berkembang biak vegetatif alami melalui tunas. Nah, kalau untuk gambarnya ada gambar pisang dan juga ada rebung. Bagian tumbuhan yang berperan itu pada batang dengan ciri-ciri tumbuh tunas atau anakan di sekitar induk. Setelah kita mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan tunas. Yang berperan itu adalah daun, dengan ciri-ciri terdapat tunas kecil di tepi daun. Setelah kita mendapatkan gambarnya, kita masukkan ke dalam pengelompokan tunas kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diamati bahwa setiap tumbuhan memiliki jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak melalui akar, ada yang batang, ada juga yang melalui daun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat berkembang biak tanpa melalui biji atau perkawinan. Terakhir, kesimpulan dari praktikum ini adalah tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif alami dengan memanfaatkan bagian tumbuhnya seperti akar, batang, dan daun. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami meliputi rimpang, umbi, tunas, geragi, dan tunas adventif. Demikian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih.